Hai guys, jumpa lagi dengan saya Martin di Movie Review Mila Lumintu Channel. Seorang sepupu saya yang biasa saya panggil Cece Eli meminta saya untuk mereview satu film lawas yang dia suka lagunya walaupun belum pernah menonton filmnya. Kebetulan A Better Tomorrow yang dibuat di tahun 1986 yang lampau adalah film box office di zamannya dan akhirnya menjadi pelopor diproduksinya film-film gangster Hong Kong saat itu. Film yang disutradarai oleh John Woo ini tidak hanya mempengaruhi style film-film Hong Kong pada saat itu, tapi juga film-film Hollywood. John Woo dan Chow Yun Fat, bintang yang sebetulnya bukan pemeran utamanya, langsung melejit namanya berkat film ini. Di film ini dia memang cool banget guys, dan gayanya langsung menjadi panutan remaja-remaja Hong Kong pada saat itu. Di Indonesia, film ini beredar dengan judul Gangland Boss. Di gedung bioskop Pasar Atom di Surabaya, film ini bertahan cukup lama. Di zaman itu, belum ada jaringan XX1 seperti sekarang guys. Jadi peta perbioskopan saat itu jauh berbeda dengan sekarang. Film ini sempat melahirkan satu sequel dan satu prequel. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh mengenai hal-hal seputar A Better Tomorrow, kita ikuti alur ceritanya dulu, oke? Film diawali dengan pengenalan dua karakter utamanya, Sung Je-ho dan Mark Lee, dua gangster yang berkecimpung di pemalsuan uang. Mark Lee dengan stylenya yang cool menyalakan rokoknya menggunakan api dari uang palsu yang dibakarnya. Ini salah satu scene dari banyak cool scene dari film ini yang nantinya akan membuat A Better Tomorrow dikenang sepanjang masa. Sing yang nantinya akan jadi karakter penting seiring berkembangnya cerita adalah anggota baru yang masih hijau yang berposisi sebagai sopir Sung Je-ho dan Mark Lee. Mark adalah seorang gangster muda yang bengal dan rada berangasan. Namun, kesetiaannya terhadap Je-ho tidak perlu diragukan lagi. Mereka berdua sudah seperti kakak adik yang akrab. Kedua sahabat tersebut membawa koper berisi uang dolar Amerika palsu ke seorang klien asing yang kemudian membayar mereka dengan uang dolar Hongkong asli. Je-ho kemudian menggunakan alat pendeteksi uang yang dia bawa untuk memastikan bahwa uang dolar Hongkong yang diterimanya adalah asli. Setelah memastikan keasliannya, dia pun bersama Mark pergi. Koper berisi dolar Hongkong tersebut kemudian Je-ho serahkan kepada bosnya Tuan Yu. Je-ho adalah gangster yang kelasnya sudah tinggi dalam organisasi triad ini. Dia juga disegani oleh orang-orang di kantor itu. Je-ho ternyata punya adik yang baru saja dipromosikan menjadi inspektor polisi, Je-kit. Dia kemudian memperkenalkan Je-ho pada pacarnya, Jackie. Je-ho berharap adiknya ini bisa mengenyam pendidikan yang tinggi dan hidup lurus, tidak seperti dirinya. Je-kit sendiri tidak tahu bahwa kakaknya mencari nafkah di lembah hitam. Ayah Je-ho yang sedang sakit parah berharap dia bisa mencari nafkah secara halal dan keluar dari lembah hitam di mana dia berada saat ini. Ayahnya menyuruhnya berjanji untuk berhenti hidup sebagai gangster demi adiknya. Je-ho, Mark, dan Sing mendapat tugas dari Tuan Yu untuk pergi ke Taiwan untuk urusan bisnis. Tuan Yu menyuruh Sing untuk belajar banyak dari Je-ho yang sudah banyak pengalaman dan menjadi andalannya untuk berurusan dengan transaksi-transaksi gelapnya. Je-ho melarang Mark ikut karena dia tidak ingin Mark sampai terlibat bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dia juga bilang bahwa ini akan menjadi tugas terakhirnya sebagai gangster karena dia ingin hidup lurus demi adiknya dan menuruti pesan ayahnya. Saat Je-ho sampai di Taipei, Taiwan, dan hendak melakukan transaksi, dia punya firasat yang tidak enak sebelum memasuki rumah di mana transaksi akan dilaksanakan. Ternyata diam-diam polisi sudah mengepung tempat itu. Je-ho terluka terkena tembakan saat terjadi baku tembak di dalam rumah. Si penerima uang lalu melarikan diri dari tempat itu. Je-ho dan Sing pun kemudian juga berusaha melarikan diri dari kejaran polisi. Sementara itu di Hong Kong, Jackie yang sedang bertandang ke apartemen Je-kit dibuntuti oleh seseorang yang mencurigakan. Jackie sendiri tidak mendengar orang itu masuk ke dalam rumah karena dia sedang mendengarkan musik dari Walkman dan berdiri membelakangi jendela besar. Rupanya si orang asing ini hendak menculik ayah Je-kit. Dia bilang bahwa Je-ho telah membunuh orangnya di Taiwan dan menyuruh sang ayah untuk ikut pergi dengannya secara sukarela. Namun sang ayah memberontak dan menyerang si orang asing tersebut. Jackie yang masuk ke dalam kamar terkejut melihat sang ayah disergap oleh si orang asing. Dalam pergumulan tersebut, Jackie sempat memukul kepala si penyusup dengan pesawat telepon. Si penyusup menembak ayah Je-kit yang sedang melarikan diri bersama Jackie. Je-kit yang baru saja sampai di rumah terkejut mendengar tembakan tersebut. Jackie menyeret ayah Je-kit ke kamar mandi bersamanya, kemudian mematikan lampu sehingga apartemen menjadi gelap. Dia kemudian berteriak mengharapkan ada yang datang memberikan pertolongan.
Zekit yang sudah sampai di pintu apartemen kemudian menendang si penyusup. Dalam perkelahian melawan si penyusup, Zekit terdesak. Jackie nekat mengambil pisau dan menusuk si penyusup dari belakang. Si penyusup balas meninju Jackie hingga terpental. Ayah Zekit juga nekat mengambil panci berisi makanan yang sedang dipanasi dan menyiramkannya ke si penyusup. Zekit menggunakan peluang itu untuk menyerang balik si penyusup. Namun sebelum si penyusup rubuh, dia sempat menusukkan pisau yang digunakan untuk menyerangnya ke ayah Zekit. Sebelum tewas, ayah Zekit sempat bilang padanya untuk memaafkan kakaknya. Zekit histeris menyaksikan kematian ayahnya. Sementara itu di Taipei, para polisi masih melakukan pencarian terhadap Zhou dan Xing. Zhou curiga ada orang yang mengkhianatinya. Xing bilang padanya tidak mungkin dia menyertainya sekarang ini bila dia pengkhianatnya. Di saat ini, Zhou teringat akan ayah dan adiknya sehingga memutuskan untuk menyerahkan diri saja pada polisi. Dia menyuruh Xing melarikan diri. Xing berusaha mencegahnya namun tekad Zhou sudah bulat. Dia memaksa Xing untuk meninggalkannya karena dia tidak ingin melibatkan Xing yang masih hijau dalam urusan ini. Dia lebih memilih mengorbankan dirinya sendiri supaya Xing bisa lolos. Zhou pun kemudian menyerahkan diri kepada polisi. Mark yang ternyata ikut ke Taiwan walaupun tidak ikut dalam pelaksanaan transaksi, mengetahui dari koran pagi keesokan harinya bahwa Zhou telah tertangkap. Dia kemudian menemui bos di Taipei kepada siapa Zhou bertransaksi. Sang bos bilang bahwa keponakannya telah mengkhianatinya dan bergabung dengan bos triad baru. Dia menginformasikan kepada Mark bahwa keponakannya tersebut akan berada di restoran Fung Lim malam ini. Di malam harinya, Mark kemudian mendatangi restoran tersebut. Dengan diam-diam dia menaruh pistol-pistol dalam pot-pot tanaman di lorong restoran. Sementara itu, Wang, si keponakan yang mengkhianati sang bos, sedang bersenang-senang di dalam salah satu ruangan. Mark lalu membuka pintu ruangan dan melepaskan tembakan kepada Wang. Adegan ini dikoreografi dengan apik dan akan menjadi trademark untuk film-film John Woo setelahnya dengan slow motion actionnya. Adegan ini juga cukup berdarah-darah untuk ukuran di era itu. Mark menembaki Wang dan para anteknya dengan wajah dingin. Chow Yun-fat looks cool here guys. Dengan santai dia menyelipkan sebatang korek api di sela bibirnya dan melangkah pergi dengan jas panjangnya. Wang yang ternyata belum tewas sempat melepaskan tembakan padanya dan mengenai kaki kanannya. Mark terjatuh namun sempat meraih satu pistol yang dia selipkan dalam salah satu pot tanaman dan berbalik menembak Wang hingga tewas. Adegan penembakan ini dibuat dalam slow motion dengan selongsong peluru yang terlontar keluar dari pistol Mark dan terlihat keren. Tentu saja bila ditonton saat ini mungkin akan terasa biasa ya guys. Namun di masa itu adegan ini tergolong wah, walaupun pergerakan kameranya tidak segila film-film sekarang. Boleh dibilang adegan ini menjadi pionir untuk adegan action slow-mo untuk genre film-film action setelahnya, terutama film-film Hong Kong. Inilah sebabnya A Better Tomorrow disebut-sebut sebagai film yang berpengaruh di genre action. Kemudian dengan menyeret kakinya yang tertembak, Mark menghampiri Wang yang sudah tewas dan melepaskan beberapa tembakan lagi padanya. Polisi kemudian mendatangi TKP. John Woo, sang sutradara, muncul dalam cameo-nya sebagai polisi preman berkacamata. Adegan kemudian beralih ke Zhou yang kini menjalani hidup dalam penjara dengan parallel cutting ke Zekit yang semakin mantap karirnya di kepolisian. 3 tahun kemudian, Zhou yang sudah bebas dari penjara disambut oleh John Woo sebagai polisi preman berkacamata tadi. Zhou yang tidak mau menjerumuskan temannya selama dipenjarakan, bilang padanya bahwa dia sudah tidak terlibat lagi dengan dunianya yang dulu dan bahwa dia tidak akan masuk penjara lagi. Saat sedang naik taksi bersama Jackie, Zekit melihat Zhou di jalan. Dengan segera dia menyuruh sopir taksi berhenti dan keluar menghampiri kakaknya itu. Wajah Zekit terlihat dingin. Di tengah hujan, dia menyerang kakaknya. Jackie tidak kuasa mencegahnya. Zhou sendiri memilih untuk tidak menyerang balik adiknya. Zekit bilang padanya jangan sampai dia melihat mukanya lagi. Dia marah besar pada kakaknya yang dia anggap sebagai penyebab tewasnya ayah mereka. Adegan ini begitu terasa dramatisnya dengan hujan yang mengguyur dan musik yang mengalun indah. Walaupun terasa old school namun masih terasa apik dengan penampilan Tilung sebagai Zhou dan Leslie Cheung sebagai Zekit yang bagus sekali. Scene ini ditutup dengan adegan Zhou melangkah pergi dengan gontai. What a great scene guys. Berkat bantuan salah seorang kenalannya, Zhou akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai sopir taksi. Bos armada taksi yang diperankan oleh Kenneth Tsang adalah teman dari kenalannya yang juga mantan napi. Semua anak buahnya juga mantan napi.
Dia diterima dengan baik di sini. Zeho kemudian menemukan Mark yang sekarang pincang dan kondisinya menyedihkan, bertolak belakang dengan Sing yang berpakaian necis dan sepertinya sudah menjadi gangster kelas atas. Mark sekarang cuma jadi jongos tanpa martabat yang lebih rendah daripada sopir. Sing melempar uang tip untuk Mark dengan seenaknya saja dan Mark memungut uang tersebut dari tanah. Mark juga bekerja serabutan sebagai cleaning service. Hati Zeho pedih sekali menyaksikan itu. Dia kemudian menemui Mark yang sedang beristirahat untuk makan. Mark kaget sekaligus terharu melihat Zeho di hadapannya. Mereka kemudian berpelukan sambil menangis. Akting Tilung dan Chow Yun Fat di sini begitu keren, guys. Saya yang sudah beberapa kali menyaksikan film ini masih bisa dibuat terharu saat menyaksikannya lagi. Ternyata Mark mau bertahan hidup hina seperti ini karena dia menunggu Zeho untuk balik lagi dan berkuasa seperti dulu. Namun Zeho bilang bahwa dunia hitam itu sudah bukan dunianya lagi. Mark sempat kesal mendengarnya. Namun dia juga bilang bahwa alasan keduanya untuk bertahan di dunia gangster adalah untuk melindungi Zekid yang mulai mengincar Shing. Ini berbahaya menurut Mark. Sementara itu, Zekid diceritakan punya prestasi yang bagus di kepolisian. Namun atasannya bilang rekomendasinya untuk dipromosikan jabatannya ditolak karena Zeho adalah kakaknya yang notabene adalah anggota triad. Penyelidikan polisi menunjukkan bahwa Zeho dan Sing punya hubungan pertemanan sehingga Zekid akhirnya dikeluarkan dari tim penyelidik Shing. Namun bawahannya sempat memberitahukan bocoran tentang keberadaan Shing malam itu sehingga Zekid bergerak sendiri untuk memata-matainya. Ternyata di klub malam tempat Shing berada malam itu sudah hadir Zeho dan Mark. Shing kemudian menemui mereka berdua dan meminta Zeho untuk menghubunginya bila sudah lowong. Mark menunjukkan sikap yang kurang ajar pada Shing dalam pertemuan itu dengan menaruh kaki cacatnya di atas meja dan bersulang untuk kakinya itu. Shing kemudian minta diri dan pergi. Setelah Shing pergi, Zekid datang menghampiri mereka berdua dan memanggil Zeho tanpa didahului oleh kata kakak lagi. Dia menyuruh Zeho untuk ikut keluar bersamanya. Di luar klub malam, dia menggeledah Zeho dan bertanya apa yang dikatakan Shing padanya. Sikap Zekid kasar sekali. Mark diam-diam mengikuti mereka berdua. Zekid mendesak kakaknya untuk bilang kepadanya transaksi apa yang akan dilakukan Shing. Zeho bilang bahwa dia tidak tahu. Zekid tidak mempercayai omongan kakaknya. Zeho bilang bahwa dia bukan seorang gangster lagi sekarang. Zekid juga menanyainya dengan kasar apakah dia sekarang menyamar sebagai sopir taksi untuk merampok orang. Mendengar itu, Mark jadi muntah dan membentak-bentak Zekid. Mereka berdua pun bersih tegang sampai-sampai Zekid mengeluarkan pistolnya. Zeho buru-buru memisah mereka. Lalu dengan marah, Zekid bilang bahwa karena Zeho adalah seorang bos triad, dia kehilangan kesempatan untuk naik jabatan. Dia dengan marah berkata pada Zeho bahwa dia sendiri yang akan menangkapnya bila dia berniat meninggalkan Hong Kong lalu pergi. Shing mengundang Zeho ke kantornya. Tuan Yu ternyata sudah menyerahkan kekuasaannya pada Shing. Shing sendiri yang sekarang sudah mulai berekspansi ke bisnis narkoba, hendak memanfaatkan Zeho untuk mendapatkan akses ke Zekid adiknya, sehingga dia bisa mendapatkan orang di kepolisian. Zeho menolak tawaran Shing dan mengancam kalau dia mau macam-macam dengan adiknya, dia tidak akan berumur panjang. Walau secara resmi dia sudah dikeluarkan dari tim penyelidikan Shing, namun Zekid yang sudah terobsesi dengan Shing tetap melanjutkan sendiri penyelidikannya. Shing yang tahu kalau Zekid selalu membuntutinya, kemudian memberikan petunjuk palsu padanya. Zeho yang tahu kalau petunjuk yang ditemukan oleh Zekid itu palsu dan hanya jebakan, mencoba memperingatkannya. Namun karena Zekid sudah terlanjur benci padanya, dia tidak menghiraukan peringatan Zeho. Zekid nekat mendatangi alamat petunjuk yang dia korek-korek dari tempat sampah di malam sebelumnya sendirian. Saat dia melihat aktivitas mencurigakan di situ, dia bergegas berlari menghampirinya. Di saat itulah salah satu anak buah Shing menembaknya dari belakang. Zeho mendapatkan info dari temannya bahwa Zekid dilarikan ke rumah sakit. Dengan segera, Zeho mendatangi rumah sakit tersebut. Di situ dia melihat Zekid yang tengah dioperasi. Perasaannya campur aduk melihat adiknya terkapar tak berdaya di ranjang rumah sakit. Shing khawatir Mark akan lapor polisi dan kemudian mengintimidasinya bila tidak mau bergabung dengannya. Dia menyiksa Mark habis-habisan, lalu melemparkannya keluar mobil di perusahaan taksi tempat Zeho bekerja. Taksi-taksi di situ dihancurkan oleh para anak buah Shing. Tujuannya adalah untuk mengintimidasi bos taksi supaya tidak mempekerjakan Zeho lagi. Sang bos taksi tidak mau pasrah begitu saja dan memberontak melawan mereka. Melihat itu, para sopir taksi anak buahnya juga berbuat hal yang sama.
Zeho yang tiba di tempat itu langsung turun tangan menghajar antek-antek Shing. Mereka pun berhasil mengusir para begundal tersebut. Namun masalah baru muncul. Karakter polisi preman dari Taiwan yang diperankan John Woo mendatangi pangkalan taksi. Melihat hal itu, bos Zeho segera menyuruhnya dan Mark pergi. Sang bos mengecoh sang polisi sehingga dia mengejar mobilnya. Saat sang polisi berhasil menghentikan mobil yang dikemudikan sang bos, mobil lain yang dikemudikan Zeho berlalu dari situ. Perang mulut terjadi antara Mark dan Zeho setelah itu. Mark mengajak Zeho untuk menuntaskan urusan dengan Shing dan membalas penghinaan ini. Namun Zeho tetap kukuh pada pendiriannya. Dia tidak mau Mark juga menjadi korban dalam urusan dengan Shing. Mark jadi marah dan nekat menjalankan rencananya sendiri. Dia mendatangi tempat percetakan uang palsu dan merebut plat untuk mencetak uang palsu tersebut. Adegan baku tembak di sini berlangsung seru dan dikoreografi dengan baik. Dan juga berdarah-darah, guys. Di akhir scene ini, Zeho datang menyebut Mark bersama dengan plat curian itu. Dalam percakapan Shing dengan Tuan Yu, mantan bos Zeho, terungkap bahwa ternyata memang Shing lah yang mengkhianati Ho di Taipei 3 tahun yang lalu. Di tengah percakapan ini, Zeho meneleponnya dan menyuruhnya membawa 2 juta dolar Hongkong ke tempat yang ditentukannya sendirian. Zeho lalu memberikan plat curian itu pada Jackie untuk disampaikan pada Zekit malam ini. Dia bilang padanya bahwa dia akan meninggalkan Hongkong malam ini juga. Setelah Zekit menerima plat curian itu, dia memutuskan untuk menangkap kakaknya di pelabuhan tempat pertemuannya dengan Shing. Jackie yang melarangnya dengan keras tidak digubrisnya. Sebelum berangkat, Shing membunuh Tuan Yu dengan pistolnya, yang kemudian dibersihkannya di bagian pelatuknya dengan sapu tangan. Shing lalu pergi menemui Zeho dan Mark di tempat yang telah ditentukan. Sesuai permintaan, Shing membawakan mereka uang 2 juta dolar Hongkong yang dia kemas dalam koper. Mark kemudian memeriksa koper tersebut. Ternyata Shing sudah menyuap pelayan-pelayan di rumah Tuan Yu untuk bersaksi dusta soal pembunuh majikan mereka. Dia sengaja menyiapkan pistol yang dipakainya untuk membunuh bosnya itu supaya diambil oleh Zeho, sehingga sidik jari Zeho lah yang menempel pada pistol itu. Karena sudah menduga bahwa Shing pasti membawa pasukan, Zeho menjadikannya sandera untuk bisa mencapai speedboat yang sudah dia siapkan untuk meninggalkan Hong Kong. Dia menggunakan Shing sebagai tameng untuk menuju speedboatnya. Saat mereka bertiga sudah mencapai dermaga, Zeho menyuruh Mark pergi lebih dulu. Dia bilang dia akan menyusulnya. Mark bilang dia tidak mau meninggalkan Zeho, namun Zeho tetap menyuruhnya pergi karena dia masih ada satu urusan. Dengan berat hati, Mark pergi meninggalkannya. Masalah mulai muncul saat Zekit muncul di pelabuhan. Dia langsung ditembaki oleh para anak buah Shing. Mereka langsung menodong Zekit dan meringkusnya. Melihat hal itu, Zeho langsung mengajukan pertukaran sandera. Begitu jarak di antara mereka berdua sudah dekat, Zekit nekat menyergap Shing sehingga para anak buah Shing langsung menembaknya. Zeho langsung berlari menghampiri adiknya dan membuat tubuhnya sebagai tameng sehingga adiknya terhindar dari tembakan para anak buah Shing. Baku tembak pun terjadi di pelabuhan kecil tersebut. Karena keadaan yang tidak seimbang tersebut, dengan cepat mereka berdua terdesak. Di saat itulah Mark datang memberikan pertolongan. Eksekusi baku tembak di momen ini dikoreografi dengan apik. Ledakan dan beberapa shot yang di slow-mo yang nantinya akan menjadi trademark film-film John Woo kelak diubar di sini. Adegan actionnya jadi terasa megah dan cool. Mereka bertiga mati-matian mempertahankan diri menghadapi Shing dan para anak buahnya yang banyak itu. Zeho dan Zekit terluka parah terkena tembakan lawan. Saat dia berusaha mendamaikan kakak beradik tersebut, Mark tewas terkena tembakan lawan. Zeho sangat sedih melihat kawan seperjuangannya tersebut terkapar demi membelanya. Di saat itulah pasukan kepolisian datang. Zeho lari memburu Shing yang sudah banyak kehilangan anak buahnya saat baku tembak tadi. Namun polisi juga sudah mengepung mereka dan menyuruh Zeho untuk menyerah. Shing menggunakan peluang itu untuk menyerahkan diri pada polisi. Saat Shing mengangkat tangan dan berjalan terpincang-pincang untuk menyerahkan diri kepada polisi, Zekit memberikan pistolnya kepada Zeho. Zeho kemudian menembak Shing menggunakan pistol itu, sehingga Shing pun tewas dan dendam Zeho tertuntaskan. Dia kemudian mengambil borgol dari Zekit dan memborgol dirinya sendiri, sehingga seolah-olah Zekitlah orang yang menangkap Zeho. Oke guys, A Battle Tomorrow diproduksi dengan budget yang ketat dan tidak ada promosi macam-macam saat perilisannya di tahun 1986. Namun tanpa disangka-sangka film ini malah masuk ke dalam jajaran box office di Hong Kong
dan berhasil meraih 34,7 juta dolar Hong Kong atau setara dengan 4,8 juta dolar Amerika. Jumlah yang besar di saat itu. Tidak cuma di Hong Kong, tapi di Asia, film ini sempat merajai gedung-gedung bioskop saat itu. Anak-anak muda Hong Kong langsung meniru-niru gaya Chow Yun-fat dalam film ini, dan jas panjang yang dikenakannya langsung menjadi tren. Kurang dari seminggu setelah perilisannya, stok kacamata Ray-Ban yang serupa dengan yang dikenakan Chow Yun-fat juga ludes habis di Hong Kong. Sebelum film ini, nama Chow Yun-fat masih dianggap kecil. Dia sendiri tadinya cuma membintangi beberapa serial TV seperti The Bund dan beberapa film layar lebar yang hasil perolehannya flop. Jadi walaupun namanya cukup populer sebagai bintang TV, dia dianggap sebagai racun di layar lebar karena hal itu. Namanya dianggap tidak menjual sebagai bintang film. Namun setelah A Better Tomorrow, namanya langsung melejit menjadi bintang papan atas. Apalagi dia memenangkan piala Best Actor dalam ajang Hong Kong Film Awards karena film ini. Dari 11 nominasi, film ini memenangkan 2 piala, yaitu Best Actor dan Best Picture. Film ini juga masuk dalam urutan kedua dalam daftar The Best 100 Chinese Motion Pictures versi Hong Kong Film Awards. Tadinya Chow Yun-fat cuma mendapat porsi yang kecil dalam film ini. Namun setelah John Woo melihat potensi kemampuannya, dia kemudian merevisi skenarionya untuk memberi Chow Yun-fat porsi yang lebih banyak. Film ini juga sebetulnya merupakan remake dari film Cantonese berjudul The Story of a Discharged Prisoner, produksi tahun 1967. Choi Hart, yang kelak akan melejit namanya setelah menyutradarai Once Upon a Time in China-nya Jet Li, sudah lama memikirkan ide remake-nya sejak dia berkecimpung di pertelevisian Hong Kong. Namun karena dia terlalu sibuk, dia menyerahkan penyutradaraan film ini ke John Woo, sedangkan dia menempati posisi sebagai produsernya. Tilum, pemeran Sung Ze-ho, tadinya dikenal karena peran-perannya dalam film-film silat keluaran Shaw Brothers. Saat dia meninggalkan Shaw Brothers di tahun 80-an, karirnya sebagai bintang film sempat menurun. Namun setelah bermain dalam A Better Tomorrow, karirnya mulai menanjak lagi. Dia juga sempat masuk nominasi Best Actor dalam film ini walaupun akhirnya tidak memenangkannya. Nah, bila kalian menonton A Better Tomorrow saat ini, mungkin kalian akan merasa film ini tidak terlalu istimewa. Tapi di tahun 80-an, tidak begitu ceritanya. Film ini menjadi trendsetter film baku tembak mafia dan banyak mempengaruhi perfilman dunia saat itu. Walaupun mungkin ceritanya terasa kurang smart, terutama di bagian endingnya, tapi action sequence-nya luar biasa dan digarap dengan serius. Bagian dramanya juga digarap dengan serius, sehingga film ini tidak melulu menjadi cool action movie saja. Akting Chow Yun-fat juga begitu menonjol dan sungguh memorable dengan gaya meledak-ledaknya dan selipan korek api di antara bibirnya. Secara pribadi, saya merasa Wai-se-lee, pemeran Sing, masih kalah karisma dibandingkan dengan Tilum dan Chow Yun-fat di film ini. Sequel dari film ini, A Better Tomorrow 2 yang diproduksi di tahun berikutnya, 1987, masih disutradarai oleh John Woo. Namun di prequelnya, A Better Tomorrow 3 yang dibuat di tahun 1989, John Woo sudah hengkang dari kursi penyutradaraan karena perselisihannya dengan Choi Hart di balik layar selaku produsernya, sehingga dia akhirnya mengambil alih penyutradaraannya dan tetap memproduseri film ini juga. Nanti akan saya persembahkan review dari kedua film tersebut buat kalian ya guys. Karena menurut saya, kedua-duanya masih sama-sama menarik. A Better Tomorrow adalah film keren di zamannya dan saya tentu merekomendasikan pada kalian untuk menontonnya. Saya kasih 3,5 bintang buat film ini. Tapi sebelumnya kalian harus ingat bahwa film ini dibuat di tahun 80-an. Jadi mindset kalian harus ditempatkan di era itu dulu sebelum kalian menontonnya. Saat itu belum ada CGI dan teknologinya tentunya belum secanggih sekarang. Jadi turunkan sedikit ekspektasi kalian, oke? Nah, kiranya sekian dulu review dari saya. Nantikan review saya di episode-episode berikutnya. Bye!